Sebelum mulai, jangan lupa subscribe dan tekan tombol lonceng. Halo bro, sis. Ini gue lagi jalan ke Elpo dari kantor. Barusan teman gue dari Pekanbaru kontak kalau dia lagi di Elpo. Nah, teman gue ini kebetulan di bidang ekonomi kreatif. Dia dari Pekanbaru. Nanti kalau kira-kira dia luang, mau diajak ngobrol, kita ngobrol-ngobrol sedikit tentang ekonomi kreatif. Jadi ini gue udah balik dulu sebentar ganti baju. Ini gue mau berangkat ke Elpo, nyamperin temen gue yang tadi kontak. Nanti setelah ngobrol-ngobrol sama dia sebentar, kalau dia mau, gue ajakin bagi-bagi nasi bungkus. Karena jadwalnya hari ini jadwal mingguan untuk sedekah nasi bungkus dari gue, dari teman-teman juga. Seperti gue bilang tadi, pas gue di kantor, gue ditelepon nih sama temen gue si Angga namanya. Sekarang lu tinggal di Pekanbaru ya? Sekarang tinggal di Pekanbaru, ya nomaden sih, bisa dibilang bukan nomaden ya, maksudnya kantor kerja di Jakarta, anak istri di Pekanbaru karena masih ada juga yang kerja di sana. Terus ya masih bolak-balik ke Lampung juga karena orang tua juga di sini kan. Masih jadi destinasi tujuan masa tua, jadi gue gak akan ninggalin Lampung kan. Yeah. Secara prinsip sekarang ini lagi main, bentar keluar, nanti one day akan balik. Karena yang gue tahu kan lu ada sangkut pautnya dengan bidang itu ya. Ya lu ceritain sini deh. Sebenarnya kalau ditanya pekerjaan ya, tadi kan gue udah sempat singgung, gue kantor di Jakarta, artinya gue kerja di satu perusahaan swasta di Jakarta. Sebenarnya pekerjaan utamanya itu, cuma memang kemarin gue di Riau diminta untuk bantu institusinya Pemda lah, institusinya Provinsi Riau untuk ngurusi ekonomi kreatif di Riau. Jadi flashback dulu ke belakang. 2014-2019 itu kan di zaman pemerintahan Pak Jokowi itu kan ada dibikin namanya Badan Ekonomi Kreatif di Kementerian. Selevel kementerian, setingkat kementerian, tapi dia non kementerian, bukan kementerian nih. Waktu 2014-2019 itu langsung bertanggung jawab sama Pak Jokowi. Nah, di provinsi Riau itu gubernur berinisiatif bikin badan serupa yang bertanggung jawab langsung sama gubernur. Dia selevel dia mitra pemerintah provinsi untuk ngurusi ekonomi kreatif. Nah, kebetulan gue diminta salah satu yang terlibat di badan itu, namanya Badan Riau Kreatif. Nah itu ngapain aja tuh? Ngapain aja kegiatan badan itu ya, Badan Riau? Jadi gini, belum banyak provinsi lain yang berinisiatif untuk bikin badan serupa ya. Kita nggak tahu lah apa alasannya kan. Kalau kita di badan yang dibentuk sama pemerintah kan, pemerintah serius mengalokasikan sesuatu, misalnya dalam tanda kutip mengalokasikan anggaran untuk ngurus sesuatu yang lebih serius gitu. Nah, kalau dia berjejaring organisasi biasa bukan nggak serius, tapi artinya fundingnya masih cari sendiri dan sebagainya. Itu aja bedanya. Tapi selebihnya banyak juga kawan-kawan yang dalam artian independen tapi bisa besar. Contoh di Bandung ada DCCF, gitu, ada yang di skala nasional ada ICCN, dan Badan Riau Kreatif pun masuk ke dalam jejaring ICCN, Indonesia Creative City Network. Jadi, nah sebenarnya gini, permasalahan industri kreatif di Indonesia ini kan kita bicara itu sebenarnya bukan masalah bikin. Kayak lu kan bisa nih, jago nih lu bikin beginian. Tapi yang jadi masalah adalah dua. Satu, teknologi ketika ada permintaan banyak, ekspansinya besar, untuk ekspansi besar-besaran, atau ketika yang masalah paling basic. Nah itu pasarnya di kemana? Sudah banyak kan sebenarnya asosiasi. Jadi sebelum kita ngomong asosiasinya, kita bicara dulu subsektor di industri kreatif. Jadi ekonomi kreatif itu kalau kita mengacu kepada regulasi pemerintah, itu dulu ada 16 subsektor, mulai dari kuliner, fashion, banyak, sampai animasi, videografi, foto, itu masuk di subsektor ekonomi kreatif yang diakui oleh, bukan diakui ya, yang
yang di-set oleh pemerintah. Sementara masih ekonomi kreatif itu ada 16 subsektor. Nah, di pemerintahan yang baru ini kan Bekraf masuk melebur jadi satu nomenklatur di bawah Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif kan, Kemenparekraf kan, atau Baperekraf kan, Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Itu dikayakan jadi 17, ditambah jadi 17. Jadi gue lupa entah film apa animasi itu keluar jadi subsektor sendiri. Artinya ketika dia jadi subsektornya sendiri, ada dirjennya sendiri, ada direktur-direkturnya sendiri. Nah, itu kalau dari segi pemerintahnya. Tapi yang di luar itu, yang banyak juga yang masih belum masuk di dalam subsektor itu. Tapi sebenarnya menurut gue itu masih masuk subsektor industri kreatif. Contoh deh, apa ya? Ya mungkin contoh otomotif. Kawan-kawan otomotif. Nah ini kan kita agak ngakalin ya sebenarnya ya. Agak ngakalin. Kalau kayak lu ini kan masih bisa masuk ke craft nih. Ke craft, ke kerajinan gitu kan. Tapi juga bisa masuk ke otomotif gitu. Nah, kadang-kadang kan ada juga industri, misal contoh modifikator motor. Itu kan industri kreatif sebenarnya. Itu industri kreatif yang tapi subsektornya yang langsung subsektor modifikator itu belum ada. Subsektor modifikatornya belum ada. Kalau ini kan masih bisa masuk ke craft. Jadi ya gue cerita sedikit juga. Satu, berhubung lu nyinggung masuk ke craft. Jadi tahun 2018 itu gue dikontak sama jadi itu ada namanya Inkres Indonesia. Jadi Inkres itu Inovatif and Creative Automotive Society Indonesia. Jadi dia itu wadah bagi industri kreatif otomotif Indonesia untuk melebarkan sayap ke pasar internasional. Jadi emang itu kebetulan 2018 itu acara internasional ceritanya. Jadi pas gua berangkat itu pas gue tadi sempat tanda tanya nih, gue nih mainan atau gimana kan, maksudnya bingung kan kalau diomongin. Ternyata setelah gue lihat Inkres itu ada sekitar 5 kayak apa ya, sub atau ini. Jadi mereka itu bawa clothing apparel, ada custom part, ada upload, ada custom garage, dan kebetulan satu lagi handcraft. Jadi mereka menganggap gue masuk di handcraftnya karena berbau otomotif juga. Jadi gue dikontak. Udah beruntungnya gue di situ, gue satu booth, benar-benar satu booth sama orang-orang hebat menurut gue, termasuk yang bikin motor chopper lainnya Pak Jokowi presiden ya, yang emas. Yang emas. Jadi kebetulan bukan yang hijau ya? Bukan. Jadi di situ ada menurut gua ada orang-orang hebat kayak Om Joko Iman, Om Indra Mawan, Mas Dodo, ada Umay Lubis. Umay Lubis mungkin lu tahu dari Motovillage, sering sinetron juga dia. Terus ada Om Herat Prasetyo, ada Verolen dari Cik Stopper. Terus ada Om Yudi Custom Paint, ada Mbak Cynthia Wijaya, pokoknya banyak deh. Ada, nih gue nggak bisa sebutin semuanya ya, tapi bagi gue di situ gue sedikit atau banyak juga gue belajar dari mereka, terus juga ngerasa diapresiasi sama mereka gitu kan. Jadi itu sedikit cerita gue di tahun 2018. Nah, menurut lu perlu nggak dibentuk banyak asosiasi seperti itu? Itu lebih dilihat atau gimana? Kalau istilahnya bersatu gitu lah, kayak gimana? Jadi gini, kita balik dulu ke, sebelum kita bicara asosiasi, kita balik dulu ke masalah, baru kita bisa tahu kan. Jadi fungsi asosiasi ini nanti jadinya sebagai pemecah masalah. Termasuk fungsi organisasi seperti badan yang dibentuk, baik itu di bawah pemerintah ataupun independen yang di luar pemerintah, itu cuma sekedar badan yang menaungi saja kan. Tapi intinya dia harus bisa jadi pemecah masalah yang ada di sektor tersebut gitu.
hari ini kan kita bicaranya sektor ekonomi kreatif nih. Sektor ekonomi kreatif ini kan masalahnya itu cukup kompleks lah Indonesia ini sebenarnya kalau kita bicara ekonomi kreatif. Industri kreatif itu sekarang kalau kita lihat di potensi di dunia itu lagi berkembang, lagi berkembang banget. Aplikasi lagi banyak berkembang gitu kan. Wah, sekarang dunia apalagi sekarang Covid ini semua digital. Semua berkembang kan. Belum lagi bicara industri-industri fashion, makanan dan segala macam itu lagi berkembang luar biasa. Dan bukan satu-satunya, maksudnya salah satu sektor di mana Indonesia bisa bersaing di luaran yang langsung bisa fight gitu ya di sektor industri kreatif. Nggak banyak yang seberuntung Beryls ini yang orderannya sudah sampai waiting list. Banyak pelaku industri lain mereka kebingungan mau jualnya kemana. Kalau kita bicara bisnis kan ada fase branding, ada fase aktivasi brand, ada fase lo di mana lo memarketingkan barang lo, itu kan dua hal yang berbeda gitu. Di mana lo kapan lo sellingnya, sampai di mana lo ngambil trustnya konsumen gitu kan. Ya salah satunya ya dengan cara pameran itu adalah mencari trust, mengiklankan barang produk lo itu kan ya itu pasti penting. Si hari ini kayak gitu. Dan ya bukan berarti kita meremehkan Covid ini enggak gitu. Tapi artinya yuk mulai yang punya kreativitas apa, misalnya lo punya temen lo punya dagangan, bantu minimal lo nggak bisa bantu beli, bantu promo. Nggak bisa bantu beli, bantu jual, bantu promo. Nggak bisa beli dua, beli satu. Bisa beli dua, beli satu. Yang penting jangan nawar. Gitu nah. Ya kayak gini. Ada kawan mau lagi ngerintis vlog YouTube, lo subscribe, lo like, lo tonton juga. Ketika jadi gini lo berharap feedback. Ya feedback juga ketika kita ini kan kawan juga nanti yang akan bantu. Jadi kolaborasinya harus lebih ekstra di kondisi Covid. Sekian dulu kita ngobrol-ngobrol hari ininya. Ini kebetulan sama temen gue si Angga. Mungkin nanti besok kita ngobrol sama teman-teman gue yang lain yang kebetulan lagi main ke Elpo. Salam juga buat teman-teman Increase. Kalau misalkan ini Increase logonya, oke nggak? Thank you ya. Si Angganya nih. Nah, ini gue udah sampai di rumahnya Faidi. Nih terima kos nih. Nah ini Faidi nih. Hobinya masih sama, fitness. Pak, nasi Pak. Apa kerja di rumah makan? Bang mau makan nggak bang? Mau nasi? Sudah megang. Ya, yuk. Oke, amin. Nasi mau coba nggak? Nasi. Oke. Oke. Buat makan ya. Makasih ya. Nasi. Jangan kopak. Ini satu lagi, cukup tak? 3 kan? Ya. Bang, nasi bang. Yuk. Walah. Ini aja bisa salah. Emang dia nyari dipegang itu boy. Salah. Bu. Satu-satu dari makan.
Yuk. Ya. Agak beda. Makan Pak. Itu tadi sedikit kegiatan kami, kegiatan gua dengan kawan-kawan, dengan Angga, dengan Faidil. Tadi ada Maya juga, Maya Helen. Terima kasih yang udah lihat. Jangan lupa di subscribe dan tekan tombol lonceng. Jangan lupa tetap berbagi biar sedikit. Sampai ketemu lagi dengan Beryl and Thank you.